Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas fisiologi serangga. Selamat menyaksikan. Fisiologi serangga dalam sistem pencernaan berperan penting dalam proses pengelolaan makanan dan memperoleh energi dan nutrisi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Sistem pencernaan serangga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu foregut atau proventriculus, midgut atau ventriculus, dan hindgut atau anus, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam pemrosesan makanan. Pada bagian foregut, makanan masuk melalui mulut dan melewati faring, esofagus, serta tembolok yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus, tempat pencernaan mekanis terjadi. Selanjutnya, di midgut, enzim pencernaan bekerja untuk memecah zat makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh tubuh. Bagian ini berperan sebagai pusat utama dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi. Sementara itu, hindgut berfungsi dalam penyerapan air dan ekskresi sisa metabolisme, membantu dalam proses osmoregulasi dan keseimbangan ion dalam tubuh serangga. Fisiologi sistem pencernaan serangga juga sangat beragam, bergantung pada jenis makanannya. Serangga herbivora memiliki enzim khusus untuk mencerna selulosa, sedangkan serangga pemakan daging memiliki sistem pencernaan yang lebih efisien dalam mencerna protein. Adaptasi ini memungkinkan serangga bertahan hidup dan berkembang di berbagai habitat dengan sumber makanan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan serangga bersifat terpisah dari sistem peredaran darah dan menggunakan sistem trakea. Udara masuk melalui spirakel, yaitu lubang kecil di sisi tubuh. Terdapat 2 pasang pada toraks dan 8 pasang pada bagian abdomen. Kemudian udara diteruskan ke trakea yang bercabang menjadi trakeolus hingga mencapai sel-sel tubuh. Trakea diperkuat oleh taenidium agar tidak roboh. Serangga juga memiliki kantong udara atau air sac yang berfungsi sebagai cadangan oksigen, membantu ventilasi, menurunkan berat badan, dan mengatur suhu tubuh saat terbang. Pernapasan terjadi melalui difusi dan dibantu oleh gerakan otot abdomen. Pada serangga kecil, udara bergerak secara pasif, sementara pada serangga besar, ventilasi aktif dilakukan dengan menggerakkan sayap, tungkai, atau organ tubuh lainnya. Serangga akuatik atau parasitik dapat memiliki sistem trakea tertutup tanpa spirakel dan pertukaran gas terjadi melalui difusi di dinding tubuh atau insang. Spirakel dapat membuka dan menutup untuk mengontrol masuknya oksigen dan mengurangi kehilangan air. Alat ekskresi serangga adalah berupa pembuluh malpighi yang terbuka ke bagian depan dari hindgut atau usus belakang. Pembuluh malpighi merupakan tabung kecil dan panjang yang berfungsi sebagai alat pengeluaran seperti ginjal pada vertebrata. Jumlahnya berkisar dari 2 sampai beberapa ratus. Pembuluh malpighi melekat pada ujung anterior dinding usus dan bagian ujungnya menuju ke homosal yang mengandung hemolimfa. Hemolimfa merupakan darah pada invertebrata dengan sistem peredaran darah terbuka. Pembuluh malpighi merupakan pelipatan keluar dari saluran pencernaan. Tubula tersebut mensekresikan limba bernitrogen dan garam dari hemolimfa, dan air mengikuti zat-zat terlarut tersebut melalui osmosis. Pembuluh malpighi pada bagian dalam tersusun oleh selapis sel epitel yang berperan dalam pemindahan limba nitrogen, garam, dan air dari hemolimfa ke dalam rongga pembuluh. Saluran-saluran dari pembuluh malpighi akan bermuara pada saluran intestin. Di samping pembuluh malpighi terdapat trakea yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi berupa CO2. Sistem trakea ini berfungsi sebagai paru-paru pada invertebrata. Beberapa serangga
khususnya kumbang yang makan makanan kering, misalnya kumbang tepung, memiliki suatu susunan khusus saluran Malpighi yang berhubungan dengan kemampuan luar biasa dalam menarik kotoran ujung saluran yang buntu terletak sangat dekat dengan rektum. Sistem saraf serangga. Sistem saraf serangga berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon informasi dari lingkungan sekitar maupun di dalam tubuhnya. Sistem ini terdiri dari sistem saraf pusat yang mencakup otak dan tali saraf ventral. Otak serangga memiliki lobus visual berbentuk seperti halter yang berhubungan langsung ke mata majemuk melalui saraf penghubung. Tali saraf ventral tersusun dari serangkaian ganglia yang biasanya satu di setiap segmen tubuhnya. Ganglia ini adalah kumpulan sel saraf yang berfungsi sebagai pusat kendali lokal. Setiap ganglion dihubungkan dengan ganglion lainnya oleh saraf berpasangan yang disebut dengan penghubung interganglion. Selain itu, otak terhubung dengan tali saraf ventral melalui sepasang saraf yang melewati esofagus, lalu terhubung ke ganglion subesophageal yang berperan dalam mengendalikan bagian mulut dan beberapa fungsi tubuh lainnya. Yang pertama, ada indera penglihatan pada serangga, terdapat mata majemuk dan oceolus yang mendeteksi cahaya serta gerakan. Yang kedua, indera pendengaran serangga, terdapat organ timpani atau antena yang menangkap gerakan suara. Yang ketiga, indera penciuman pada serangga, terdapat antena yang mendeteksi bau serta fenomena. Yang keempat, indera pengecap pada serangga, terdapat kaki dan mulut yang dapat merasakan rasa makanan. Yang kelima, indera peraba pada serangga, terdapat antena dan rambut sensorik yang dapat merespons sebuah sentuhan.